Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di video hari ini kami akan membahas soal yang diberikan oleh Paskata. Di sini saya Yuanita Putri Budiman dan teman Saya Siti Najla Aulia Arifin. Dan saya Tariza Andini Pratiwi. Di soal pertama dilihat bahwa ada presented below is a combined income and return earning statement for Sapporo Ltd for 2022. Di sini kita bisa lihat ada net sales-nya 640 ribu yen, lalu ada cost and expense itu ada COGS 500 ribu yen, ada selling general and administrative expense-nya 66 ribu yen, lalu ada other net-nya 17 ribu, lalu semua itu ditambah menjadi income before income tax menjadi 583 ribu, lalu ada income before income tax-nya ada income tax-nya 19.400, lalu ada net income-nya 37.600, lalu ada retained earnings at beginning of period as previously report itu 141.000, lalu ada adjustment required for correction of error sebesar 7.000, lalu ada retained earnings at beginning of period as restate 134.000, lalu ada dividends on ordinary shares-nya 12.200 dan retained earnings at end of period-nya 159.400.000. Di sini ada additional tax-nya, yaitu yang pertama selling general and administrative expense for 2022 include a charge of ini ada 8.500 yen for impairment of intangibles. Lalu yang kedua ada other net-nya itu untuk tahun 2022 was a loss on sale of equipment of 17 juta. Lalu di additional yang ketiga ada adjustment required for correction of an error was a result of a change in estimate to useful life of certain asset reduced to 8 years and a catch-up adjustment. Lalu yang keempat, Sapporo Company disclose earnings per share for net income in the notes to the financial statement. Di sini jawabannya bisa kita lihat di yang adjustment yang pertama itu, pembebanan ditunjukkan atas pendapatan sebelum item luar biasa atau outstanding item. Lalu seharusnya ada penyesuaian untuk menandai pajak pendapatan sebesar 21.400. Lalu efek pajak sebesar 2 juta dari item luar biasa ini seharusnya dilaporkan dengan pengungkapan terpisah pada item yang biasanya tetapi jarang terjadi. Lalu pada adjustment yang kedua, kita lihat perubahan dalam perkiraan laporan laba ditahan seharusnya diatasi dalam periode melalui laporan laba rugi. Penyesuaian yang tertinggal dihasilkan untuk merestatement laporan keuangan perkiraan. Laporan ini terjadi. Dampaknya itu bisa tidak diizinkan. Saat ini satu untuk setiap kali perubahan akan sangat mahal. Pendapatan saat ini dan masa depan. Lalu pada adjustment yang ketiga, bisa kita lihat ditampilkan pada laporan laba rugi dan tidak pada catatan laporan keuangan. Profesi menganggapnya perlu untuk menyoroti laba per saham. Lalu yang keempat, dalam kasus perusahaan, segel pendapatan sebelum pajak harus dilaporkan dalam laporan keuangan dasar bersih keduanya. Di sini saya akan menjelaskan soal E4.8.
Yaitu soalnya presented below are selected ledger account of MC Grau SE as of December 31, 2022. Itu yang pertama, case-nya itu ada 50.000, terus administrative expense ada 100.000, lalu ada selling expense 80.000, net sales-nya ada 540.000, COGS-nya ada 260.000, cash dividend declare ada 20.000, cash dividend paid itu ada 15.000, diskon operation loss before income tax ada 40.000, lalu depreciation expense not record in itu ada 30.000, lalu ada return earning ada 90.000 dan effective tax rate 30%. Lalu soalnya itu yang A, complete net income for 2022. Yang B itu ada prepare a partial income statement beginning with income before income tax and include appropriate earning per share information. Assume 20.000 ordinary share were outstanding daring. Lalu di sini jawaban untuk yang A-nya itu, yang untuk calculation of net income itu yang pertama, net sales-nya itu 540.000, lalu less COGS ada 260.000, administrative expense 100.000, selling expense 80.000, diskon appreciation loss ada 40.000, income before income tax 60.000, lalu income tax 60.000 dikali sama 30% yang hasilnya jadi 18.000. Lalu total net income-nya itu ada 42.000. Lalu yang B itu ada income before income tax itu dari 540.000 dikurang 260.000 dikurang 100.000 dikurang 80.000 yang hasilnya 100.000. Lalu income tax-nya itu dari 100.000 dikali 30% yang hasilnya 30.000. Income from continue operation itu ada 70.000. Terus discount operation less applicable income tax itu 40.000 dikurang 40.000 dikali 30% yang hasilnya itu 28.000. Lalu net income-nya yang tadi itu 42.000. Untuk earning per share-nya itu ada income from continue operation 70.000 dibagi 20.000 yang hasilnya 3,50. Lalu loss of discount appreciation net of tax dari 28.000 dibagi 20.000 yang hasilnya 1,40. Jadi net income akhirnya itu ada 2,10. Selanjutnya, soal 4.15, Gärtner AG reported the following for 2022 net sales 7.200, cost of goods sold 720.000, selling and administrative expense 320.000, and an unrealized holding gain on non-trading equity securities. Instruksinya, prepare a statement of comprehensive income using the two statement format, ignore income tax and earning per share. Jawabannya, salesnya 1.200.000, terus dikurang COGS-nya 720.000, gross profit-nya 480.000, dikurang selling and administrative expense-nya 320.000, jadi net income-nya 160.000. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.